sebelum kita mulai video pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Audita Gia Salsabila dengan NIM 125140111. Jadi saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, tepatnya ada di Prodi Teknik Informatika. Saat ini saya masih semester 1, yaitu masih TPB. Saya berasal dari TPB 58. Nah, dari video kali ini aku tuh bakal jelasin ke kalian yang sering kalian gunain pada saat ini, atau bahkan ada yang belum tahu nih. Jadi aku bakal jelasin tentang Artificial Intelligence atau kita bisa kenal dengan AI. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin mulai dari pengertiannya, terus dari aplikasi pada kehidupan sehari-hari kita, tools AI apa saja yang biasa kita gunakan. Habis itu aku bakal jelasin ke kalian tentang etika penggunaan AI, dampak positif dan negatifnya. Terus aku juga akan ngasih kalian tips menggunakan AI secara bijak dan kreatif. Jadi tonton video ini terus. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang AI. Pastinya dari kalian udah sering dengar kan istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI atau kecerdasan buatan ini termasuk cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas seperti apa tuh? Biasanya meliputi pengenalan suara, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, hingga pembelajaran dari pengalaman. Di sini yang pertama akan kita bahas adalah pengertian AI. Jadi, AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia. AI adalah sistem yang dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia seperti kita dalam beberapa aspek, seperti mengenali pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah kompleks. Penggunaan AI sudah sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk seperti bisnis, kesehatan, dan juga hiburan. Nah, AI ini mencakup berbagai teknologi, dibagi dua seperti machine learning dan deep learning. Machine learning dan deep learning. Yang pertama kita bakal bahas machine learning. Ini adalah aplikasi dari AI berupa algoritma yang memungkinkan sistem belajar berdasarkan proses training. Selanjutnya ada deep learning. Ini salah satu subset dari machine learning menggunakan algoritma yang kompleks untuk proses trainingnya. Biasanya, deep learning ini membutuhkan data yang besar dan computation power yang besar juga. Contohnya ada ANN, terus ada CNN, RL, dan RNN. Selanjutnya di sini kita bakal bahas aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kamu sadarin, sebenarnya kehidupan sehari-hari kamu itu sering menggunakan AI. Nah, di sini aku bantu jelasin ada 6 aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada asisten virtual. Jadi, kecerdasan buatan yang disematkan dalam asisten virtual ini akan mempelajari rutinitas harianmu, sehingga dia akan mencoba untuk memberi sugesti kepadamu terkait dengan aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, selanjutnya ada filter Instagram dan TikTok. Kalau misalnya di TikTok atau IG, kita bisa dengan mudah menghilangkan jerawat atau membuat tampilan wajah yang lebih tirus dan bersih hanya dalam sekali pencet. Kalau misalnya kita edit manual itu pasti membutuhkan waktu yang lama kan? Nah, tapi uniknya filter dalam media sosial tersebut mampu melakukannya secara real time. Itulah termasuk AI atau kecerdasan buatan. Selanjutnya ada chatbot. Chatbot ini sering kita jumpain kalau misalnya lagi belanja online nih. Nah,
Chatbot sendiri dibekali kemampuan untuk mengenali frasa atau kata dan lantas memberikan jawaban yang paling sesuai berdasarkan triggernya. Nah, chatbot banyak digunakan para pebisnis karena mampu menjadi solusi untuk pelayanan yang lebih cepat. Karena kita juga bisa memangkas biaya untuk karyawan, dan ini juga bisa 24 jam. Yang keempat ada game online. Jadi contoh kecerdasan buatan yang kita gunain sehari-hari bisa dilihat juga dari game online nih teman-teman. Teknologi AI dalam game online mampu memberikan pengalaman yang menantang bagi para gamer. Selanjutnya yang kelima ada m-banking. Peringatan ketika saldo kamu berkurang atau peringatan ketika kamu lagi gunain kartu kredit untuk beli sesuatu. Nah, AI di situ bertugas memberikan verifikasi terhadap setiap pembelian untuk mencegah penggunaan yang salah pada kartu kredit. Yang terakhir atau yang keenam ada GPS navigation. Teknologi satu ini sangat membantu di era sekarang ini nih pasti. GPS di sini tak hanya mampu memprediksi jarak dan waktu, tetapi juga mampu mendeteksi seberapa macet jalanan yang hendak dilalui dengan berbagai simbol warna. Misalnya seperti merah itu menandakan macet. Biasanya kalau kamu buka Google Maps pasti bisa ngeliat tuh ya, apakah lancar atau macet gitu teman-teman. Tools AI untuk produktivitas. Yang pertama ada ChatGPT. Cocok untuk menulis artikel, brainstorming, coding, dan juga analisis umum. Yang kedua ada Claude. Ini sangat baik dalam analisis dokumen panjang, bernalar, dan penulisan yang lebih natural. Yang ketiga ada Gemini. Ini terintegrasi dengan ekosistem Google, dan akses internetnya juga real time. Yang keempat ada Midjourney. Membuat artistik gambar yang berkualitas tinggi dari teks saja. Selanjutnya yang kelima ada Gamma. Ini bisa membuat slide presentasi lengkap hanya dari satu judul atau satu topik saja. Yang terakhir ada Otter AI. Ini bisa merekam rapat online dan membuat transkrip atau ringkasan secara otomatis. Saat kita lagi pakai AI, kita perlu tahu nih etika penggunaan AI. Di sini aku akan jelasin ke kalian. Pastinya itu fokusnya itu pada tanggung jawab dan juga kejujuran sih. Yang pertama ada jujur dan transparan. Jadi kamu tuh harus ngakuin kalau misalnya lagi gunain AI untuk membuat konten atau draft. Jangan klaim hasil AI 100% tapi kamu klaim jadi karya kamu. Selanjutnya yang kedua ada jaga privasi. Jangan pernah kamu masukin data sensitif kayak nick, rahasia kantor, info medis ke dalam chatbot publik. Jangan kamu tulis nomor kakak kamu ke chatbot publik kayak ChatGPT gitu, karena itu bisa bahaya. Selanjutnya ada verifikasi atau anti halusinasi. Kamu harus selalu cek fakta yang diberikan AI. AI bisa mengarang informasi dengan percaya diri, jadi kamu harus bisa cari tahu lagi nih ini tuh asli atau enggak gitu. Selanjutnya atau yang terakhir ada tujuan baik. Kamu harus punya tujuan baik saat pakai AI. Gunakan AI untuk membantu, bukan untuk kejahatan seperti malware atau deepfake yang merugikan. Jadi kita harus baik-baik ya dalam menggunakan AI. Dampak positif dari AI. Yang pertama meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, produktivitas meningkat karena pekerjaan lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga, mendukung pendidikan seperti pembelajaran personal dan tutor virtual. Yang keempat, membantu bidang kesehatan karena diagnosa penyakit bisa lebih akurat. Yang kelima, pengolahan data besar, analisis cepat dan juga tepat. Yang keenam, mendorong inovasi teknologi, muncul produk dan layanan baru. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas layanan seperti chatbot dan customer service 24 jam. Yang kedelapan, ada membantu pengambilan keputusan berbasis data dan juga bakal minim kesalahan. Yang kesembilan, keselamatan kerja. AI menggantikan pekerjaan beresiko tinggi. Yang kesepuluh, akses informasi lebih luas karena informasi bisa cepat dan juga mudah.
Dampak negatif dari AI. Yang pertama, pengurangan lapangan kerja. Yang kedua, ketimpangan sosial. Yang menguasai AI lebih unggul. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Bisa menurunkan kreativitas manusia. Yang keempat, masalah etika. Bias algoritma dan keputusan tidak adil. Yang kelima, ancaman privasi. Ini bisa penyalahgunaan data pribadi. Yang keenam, penyebaran hoaks dan deepfake. Ini kita bisa manipulasi informasi. Yang ketujuh, biaya implementasi tinggi bagi UMKM. Yang kedelapan, kurangnya regulasi karena penggunaan AI tidak terkontrol. Yang kesembilan, keamanan cyber. AI bisa digunakan untuk kejahatan digital. Yang kesepuluh, hilangnya sentuhan manusia dalam pelayanan. Nah, di sini aku bakal kasih ke kalian tips untuk pakai AI. Yang pertama, pahamin bahwa AI hanya sekedar asisten saja. Yang kedua, tentukan tujuan spesifik menggunakan AI. Yang ketiga, hindari prompt yang instruksional dan gunakan pendekatan yang kolaboratif. Yang keempat, selalu verifikasi fakta dan sumber dari AI. Yang kelima, olah ulang dengan gaya penulisanmu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir adalah penuhi etika penggunaan AI, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian tips menggunakan AI dengan bijak dan juga efektif. Masih banyak dari kita yang tanpa kita sadar sering membuat prompt yang terlalu instruksional. Misalnya kayak yang bakal aku tulisin sekarang nih. Di sini kita buka dulu salah satu AI. Aku pakai Gemini di sini. Jadi aku bakal nyontohin ke kalian salah satu contoh prompt yang salah. Misalnya kayak tuliskan esai tentang pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Nah, ini tuh prompt seperti ini justru membuat AI mengambil alih seluruh proses berpikir dan menulis kita. Akibatnya, kita hanya jadi penerima hasil tanpa benar-benar terlibat dalam proses analisis atau refleksi. Nah, kayak gini tuh nggak boleh ya guys. Oleh karena itu, kita gunain prompt yang sifatnya lebih kolaboratif, reflektif, atau revisional. Di sini kita buka salah satu AI, aku contohin pakai Gemini lagi. Yang tadi kan kita nulis prompt yang salah, kayak prompt yang instruksional itu salah. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian contoh prompt yang benarnya itu kayak gimana sih. Nah, di sini aku nulisin aku sedang menyusun esai tentang pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Selanjutnya kita tuliskan lagi, kira-kira ide pokok apa saja yang bisa aku bahas. Nah, pendekatan seperti ini bisa buat kamu lebih memahami kelemahan tulisanmu sendiri, sekaligus belajar dari proses revisinya. Hasilnya, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, bukan berpaku pada hasil instan semata. Nah, ini contoh hasil prompt yang benar ya teman-teman. Kamu bisa contohin di rumah. Mungkin hanya itu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan. Poin pentingnya adalah, pada akhirnya, AI memang dibuat untuk mempermudah hidup kita, termasuk urusan tugas kuliah. Namun yang paling penting tetaplah kamu sebagai penggunanya. Jadi yuk sama-sama jadi generasi mahasiswa yang melek teknologi tapi tetap beretika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you guys!